Di antara heningnya malam dan gelapnya dosa, ada suara yang tak pernah diabaikan oleh langit. Suara tangisan seorang hamba yang benar-benar ingin kembali. Doa itu mungkin terucap pelan, bahkan tanpa kata. Hanya air mata yang berbicara. Tapi tahukah kamu, justru doa seperti itulah yang paling didengarkan di langit. Video ini akan membawamu menyusuri perjalanan jiwa yang remuk, yang pulang dengan luka, namun disambut dengan cinta tak bertepi oleh Tuhannya. Dalam setiap bab, kau akan menyaksikan bagaimana langit merespons doa dengan kelembutan, bagaimana sujud mengubah nasib, dan bagaimana tangis taubat menjadi cahaya yang naik menembus langit tertinggi. Jika hatimu pernah merasa jauh, video ini akan menunjukkan bahwa Allah tak pernah meninggalkanmu, dan bahwa pulang selalu mungkin, bahkan dengan air mata. Bab 1. Tangisan yang membuka pintu langit. Dalam gelap malam yang hening, ketika semua suara telah tertelan oleh kesunyian, ada satu suara yang tidak pernah luput dari pendengaran langit, suara tangisan taubat. Ia bukan sekadar tetesan air mata, tapi adalah ungkapan luka jiwa yang menyadari telah berjalan jauh dari cahaya. Tangisan itu bukan lemah, bukan hina, tapi justru mulia, karena ia lahir dari kesadaran bahwa ada yang lebih tinggi, lebih lembut, lebih pengasih, tempat seluruh penyesalan bisa dititipkan tanpa takut ditolak. Dan pada saat itulah, Allah memerintahkan para malaikat untuk berhenti sejenak, untuk mendengarkan. Karena ada hamba yang kembali dengan membawa seluruh reruntuhan dirinya, memohon agar disatukan kembali dalam cintanya. Tangisan taubat adalah bahasa hati yang paling jujur. Ia tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dipoles dengan kata-kata indah, karena ia keluar dari kedalaman jiwa. Kadang hanya satu bisikan lirih, "Ya Allah, ampuni aku." Tapi dari sana langit bergetar. Bukan karena suaranya, tapi karena getaran batinnya. Bukan karena panjangnya doa, tapi karena dalamnya luka dan kuatnya harap. Allah yang Maha Tahu melihat jauh ke dalam hati hambanya, dan saat air mata itu jatuh, dia tidak hanya menyaksikan, tapi juga menyambutnya. Saat itu segala hijab runtuh, tidak ada penghalang antara hamba dan Rabb-Nya. Yang tersisa hanyalah kasih sayang dan pengampunan. Banyak orang mengira bahwa untuk kembali kepada Allah, kita harus suci terlebih dahulu. Padahal justru yang kotorlah yang dibersihkan, yang berdosalah yang paling ditunggu untuk pulang. Taubat bukan tentang seberapa baik masa lalu kita, tapi seberapa besar keinginan untuk berubah. Tangisan taubat bukan aib, itu anugerah. Sebab tidak semua orang diberi kemampuan untuk menangis karena dosa. Banyak yang menangis karena dunia, tapi sedikit yang menangis karena akhirat. Dan mereka yang bisa menangis karena Allah adalah mereka yang telah disentuh oleh cahayanya. Ketika engkau menangis dalam sujud, dunia mungkin tak tahu, tapi langit tahu. Ketika engkau berkata lirih dalam keheningan, "Aku ingin kembali ya Allah," bumi mungkin diam, tapi aras menggema. Malaikat bersaksi atas kembalinya seorang hamba yang tersesat. Tidak ada sambutan yang lebih agung di sisi Allah daripada sambutan untuk seorang pendosa yang bertaubat. Maka jangan ragu untuk menangis. Jangan malu untuk bersimpuh. Karena tangisan taubatmu adalah nyanyian paling suci di langit. Dan dari situlah segalanya bermula. Dari satu titik lemah yang diakui, dari satu luka yang diserahkan, dari satu air mata yang mengalir. Itulah awal dari perjalanan pulang menuju Allah. Dan setiap perjalanan pulang, betapapun jauh, akan selalu ada rumah yang menanti. Karena Allah tidak pernah menutup pintunya. Bahkan untuk hamba yang telah mengetuknya dengan tangan yang berlumur dosa, selama ia datang dengan hati yang jujur. Bab 2. Langit tidak buta dan bumi tidak bisu. Kadang kita merasa sendirian dalam luka. Kita berbisik di tengah malam, menangis dalam diam, merasa bahwa tak ada satupun yang mengerti bagaimana sakitnya menjadi manusia yang terus jatuh dalam dosa. Kita pikir dunia telah menutup mata terhadap kita, dan langit pun terlalu tinggi untuk peduli. Tapi benarkah demikian? Ketahuilah, setiap langkahmu yang berat menuju kebaikan, setiap bisikan doa yang kau lafazkan dalam peluh dan air mata, semuanya disaksikan. Langit tidak pernah buta, dan bumi, tempat kau bersujud, tidak pernah bisu. Saat engkau duduk sendiri, menangis karena dosa yang selama ini kau sembunyikan dari manusia, malaikat mencatatnya bukan sebagai aib,
tetapi sebagai permulaan indah. Bahkan tempat kau menangis itu akan menjadi saksi. Dinding yang menyerap bisikan taubatmu akan bersaksi di hadapan Allah. Lantai yang basah oleh air matamu akan bersuara di hari pembalasan. Maka jangan pernah anggap sia-sia semua itu, karena Allah tak pernah tidur, dan semestanya mencatat lebih teliti dari yang bisa kau bayangkan. Sebuah doa yang kau lafazkan dalam gelap, tanpa suara, bisa lebih menggetarkan langit dibandingkan 1000 retorika indah yang kosong makna. Sebab doa yang jujur tak membutuhkan panggung. Ia hanya butuh hati yang sadar dan jiwa yang rindu untuk kembali. Bahkan ketika lidah keluh dan hanya tangisan yang berbicara, Allah tetap paham. Tangisan itu diterjemahkan oleh ruhmu dan disampaikan kepada Tuhanmu dengan sempurna. Maka jangan khawatir jika kau merasa tak tahu harus berkata apa. Cukup menangis dalam iman dan biarkan langit yang mendengar. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika seorang hamba menangis karena dosa dan mengadu kepada Allah, maka malaikat pun berhenti bertasbih untuk mendengarkan. Mereka tercengang akan makhluk yang begitu rapuh, namun tetap ingin mendekat kepada Sang Pencipta. Mereka tahu, inilah momen paling mulia. Bukan saat manusia memamerkan kekuatannya, tapi saat manusia mengakui kelemahannya. Sebab di sanalah letak kekuatan sejati dalam kerendahan hati. Langit bukan hanya sekadar hamparan luas di atas kepala kita. Ia adalah tempat di mana seluruh permohonan yang jujur dikumpulkan, ditimbang, dan dikabulkan dengan kasih sayang. Ia mendengarkan, ia mencatat, ia menjadi jembatan antara rintihan kita dan jawaban dari Allah. Maka yakinlah, walau dunia membungkammu, doa yang keluar dari hatimu tetap diperdengarkan di langit. Bab 3. Keikhlasan kunci utama. Dalam setiap doa yang menggetarkan langit, ada satu unsur yang membuatnya melesat menembus batas-batas dimensi, menembus tirai langit yang paling tinggi. Bukan suara yang lantang, bukan susunan kata yang fasih, tapi keikhlasan. Keikhlasan adalah ruh yang menghidupkan setiap permohonan. Ia adalah napas dari tangisan yang terdengar di langit. Doa tanpa keikhlasan hanyalah suara. Tapi doa yang ikhlas, walau satu kalimat yang lirih, adalah petir yang menyambar perhatian para malaikat. Ia menjadi seruan yang tak bisa diabaikan oleh rahmat Tuhan. Keikhlasan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Ia seperti embusan angin yang menyapu dedaunan, diam tapi menggerakkan. Doa yang ikhlas tidak perlu diumumkan. Ia tidak haus pujian. Ia tidak butuh disaksikan manusia. Bahkan seringkali ia dilafazkan di sudut-sudut sepi, di tempat yang tak dikenal, oleh jiwa-jiwa yang hancur tapi masih percaya bahwa Allah selalu membuka pintu. Dan dari tempat itulah doa itu terbang ke langit, menembus segala halangan, karena Allah mencintai keikhlasan lebih dari kemegahan lafaz. Saat seseorang berdoa sambil menahan tangis, tanpa memikirkan apakah orang lain mendengarnya atau tidak, itulah puncak keikhlasan. Doanya tidak dibuat untuk dunia. Tangisnya bukan untuk menunjukkan kesalehan. Ia menangis karena hatinya remuk dan karena tahu bahwa hanya kepada Allah ia bisa bersandar. Ia tidak mencari pujian, hanya pengampunan. Tidak mengharapkan pengakuan, hanya pelukan dari langit. Disitulah letak kemuliaannya. Allah tidak melihat bentuk tubuh kita, suara kita, atau status sosial kita. Allah melihat hati. Bila hati itu penuh kejujuran, maka doa yang keluar darinya menjadi kekuatan besar. Keikhlasan membuat segalanya menjadi ringan. Doa yang sebelumnya terasa berat untuk diucapkan menjadi mudah, karena tidak ada yang disembunyikan. Semua dibuka kepada Tuhan yang memang maha mengetahui segalanya. Di hadapannya, keikhlasan adalah kunci yang membuka ribuan pintu rahmat. Dalam malam yang sepi, jika engkau duduk dan berbicara kepada Allah dengan kejujuran sepenuhnya, maka jangan heran bila hatimu merasa ringan. Jangan kaget bila air matamu terasa hangat, karena saat itulah doa yang kau lafazkan sedang diperdengarkan di langit, dikelilingi oleh para malaikat, diterima dengan kasih, dan keikhlasanmu adalah undangan paling mulia untuk datangnya pengampunan Allah. Bab 4. Ketika langit merespon doa dengan tangis. Tahukah kau bahwa doa-doa yang jujur, yang keluar dari dada yang sesak oleh rasa bersalah, bukan hanya didengar, tapi juga direspons oleh langit.
bukan dengan kata-kata, bukan dengan petir atau gemuruh, melainkan dengan kelembutan yang tak terlihat. Malaikat tidak hanya mencatat, mereka juga berdoa untukmu. Mereka mengamini setiap kalimat yang keluar dari mulutmu yang gemetar. Mereka menyaksikan dan mengagumi bagaimana seorang hamba yang penuh dosa masih memilih untuk kembali meski merasa tak pantas. Langit menangis bersamamu, bukan karena kelemahanmu, tapi karena kekuatanmu untuk bangkit dari jurang dan berjalan lagi menuju cahaya. Ketika seorang hamba berdoa sambil menangis karena merasa hina di hadapan Tuhannya, maka sejatinya ia sedang dimuliakan. Tangis itu bukan cermin kegagalan, tetapi cahaya penyesalan yang suci. Dalam detik-detik itu, Allah tidak hanya mendengarkan, Dia mendekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari." Maka bayangkan betapa cepat rahmat-Nya menyambut taubat yang disertai tangis. Ada saat-saat di mana engkau tidak mampu berkata apapun. Hanya tangis yang keluar, hanya sesak yang terasa, dan hanya diam yang menyelimuti. Tapi justru disitulah doa bekerja dengan kekuatan paling dahsyat. Sebab yang berdoa bukan hanya lisanmu, tapi hatimu. Tangis yang lahir dari lubuk jiwa yang terdalam itu menjadi bukti bahwa fitrahmu masih hidup, bahwa ruhmu belum mati, bahwa di dalam segala keterpurukanmu masih ada titik kecil yang menyala, ingin kembali kepada Allah. Dan titik itu saat kau ikhlaskan dalam tangis akan diperbesar oleh langit menjadi cahaya yang membimbing langkahmu pulang. Respon langit terhadap doa tidak selalu berupa hal yang kasat mata. Kadang berupa ketenangan yang mendadak turun ke dalam dadamu. Kadang berupa pengampunan yang tak kau sadari, tapi hidupmu tiba-tiba menjadi lebih lapang. Dan kadang hanya berupa keyakinan baru bahwa engkau dicintai meski engkau merasa tidak layak. Disitulah jawabannya. Bahwa doa yang disertai tangis bukan hanya diangkat, tapi juga ditimang dengan kasih sayang yang tak tergambarkan. Maka jangan tahan tangismu saat berdoa. Biarkan air mata itu menjadi saksi bahwa kau pernah lemah dan mencari kekuatan di sisi Allah. Biarkan setiap tetesan air mata menjadi mata rantai doa yang naik ke langit, lalu kembali turun dalam bentuk pengampunan, cahaya, dan ketenangan. Karena langit tidak pernah mengecewakan orang yang datang dengan hati yang jujur dan jiwa yang menangis karena rindu. Bab 5. Kemuliaan orang yang menangis dalam sujud. Sujud adalah tempat paling rendah bagi tubuh, namun paling tinggi bagi ruh. Ketika dahi menyentuh bumi dan hati melambung ke langit, disitulah letak kehinaan paling indah seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Dalam sujud yang ditemani tangis, tidak ada lagi lapisan kemunafikan, tidak ada lagi topeng duniawi. Yang tersisa hanyalah ruh yang telanjang, mengakui dosa, dan mengiba kepada Sang Pemilik ampunan. Di momen itu, engkau tidak hanya didengar, engkau dipandang dengan penuh kasih. Karena sujudmu adalah pertanda bahwa kau tidak ingin pergi lebih jauh darinya. Orang yang menangis dalam sujudnya tidak sedang lemah, tetapi sedang memancarkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dunia mungkin menganggap air mata itu sebagai tanda keputusasaan. Tapi di mata Allah, air mata yang jatuh saat bersujud adalah tinta emas di catatan kebaikan. Ia adalah bukti bahwa hamba itu masih hidup hatinya, bahwa ia masih peduli dengan akhiratnya, ia masih ingin berubah, dan ia datang membawa seluruh kehinaan untuk ditukar dengan kemuliaan di sisi Allah. Maka siapa yang lebih mulia dari orang yang sujud dalam tangis? Dunia telah melatih kita untuk selalu tampil kuat, untuk tidak menangis, untuk menutupi kelemahan. Tapi di hadapan Allah, menangislah sepuasnya. Tunjukkan bahwa kau lelah, akui bahwa kau butuh. Karena justru di dalam pengakuan itulah cinta Allah turun tanpa syarat. Sujud adalah tempat perlindungan terakhir. Ketika semua pintu tertutup, sujud membukakan gerbang langit. Dan dalam sujud yang dihiasi air mata, permohonan yang sederhana pun menjadi permata. Sujud juga merupakan bahasa cinta yang paling dalam. Saat engkau tak tahu harus berkata apa, cukup diam dalam sujud. Biarkan air mata yang bicara. Allah tidak butuh kata-kata indah. Dia ingin ketulusan. Dia ingin melihat hambanya datang dengan segala kekurangannya, lalu menyerahkan segalanya tanpa ragu.
Dalam sujud itu, bukan hanya kau yang mengiba, tapi seluruh semesta ikut bersaksi. Bahkan malaikat pun ikut menunduk hormat menyaksikan hamba yang berserah sepenuhnya. Maka jangan tunda sujudmu, jangan tunda tangismu, karena bisa jadi itulah momen paling mulia dalam hidupmu. Momen di mana langit benar-benar mendengarkan, momen di mana engkau ditulis sebagai hamba yang kembali. Dan siapapun yang kembali kepada Allah, pasti akan disambut dengan pelukan yang lebih hangat dari seluruh kasih sayang yang pernah ada di dunia. Bab 6, Allah tidak pernah menolak air mata taubat. Seberapa hitam pun dosa yang pernah kita perbuat, sekelam apapun masa lalu yang kita sembunyikan, satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menolak air mata taubat. Ia tidak menutup pintunya untuk mereka yang ingin kembali, meski datang dengan hati yang hancur dan sejarah yang kelam. Justru, semakin hancur hatimu karena dosa, semakin dalam pula rahmat yang akan diberikannya. Karena Allah lebih mencintai hamba yang datang dalam tangis, dibanding mereka yang tak pernah merasa bersalah sama sekali. Dan ketika air mata itu jatuh, lalu doa terucap dari kedalaman hati, maka langit pun diam untuk mendengarkannya. Tidak ada satu pun permohonan yang keluar dari hati yang remuk karena penyesalan, kecuali dicatat dengan tinta cahaya. Karena doa yang lahir dari kesadaran akan kesalahan memiliki kekuatan untuk menghapus dosa bertahun-tahun. Allah tidak seperti manusia yang mudah mencela masa lalu. Allah melihat proses. Ia tahu kapan seorang hamba benar-benar menyesal. Ia tahu saat doa itu bukan sekadar rutinitas, tapi jeritan yang keluar dari kedalaman batin. Dan pada saat itu dia menjawab, bukan dengan kata, tapi dengan ketenangan, dengan cahaya, dengan ampunan yang tak terhingga. Banyak orang takut untuk kembali karena merasa terlalu kotor. Tapi ketahuilah, Allah tidak menunggu kesempurnaan kita. Dia menunggu kejujuran kita. Tangisan yang kau tahan selama ini karena malu, justru menjadi permata paling berharga ketika kau lepaskan dalam sujud. Tidak ada air mata yang sia-sia jika itu jatuh karena taubat. Tidak ada rintihan yang tidak didengar jika itu lahir dari hati yang tulus. Bahkan ketika manusia tak peduli, Allah tetap memperhatikan setiap detik kembalimu. Seringkali kita takut, apakah Allah mau menerima aku lagi? Tapi justru saat pertanyaan itu muncul, berarti hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup akan selalu menemukan jalan pulang. Allah Maha mengetahui segalanya, termasuk saat kau duduk sendiri, memikirkan dosa-dosamu dan berharap ada jalan keluar. Itulah waktu di mana rahmat-Nya mulai mendekat. Tangisanmu adalah tanda bahwa hatimu masih ingin disucikan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang ingin kembali. Ingatlah satu hal yang pasti, Allah tidak pernah lelah menunggu taubatmu. Justru kitalah yang sering lelah untuk mengetuk pintunya. Maka jangan berhenti menangis, jangan malu untuk mengakui salah. Karena di balik setiap air mata taubat, tersimpan lautan cinta yang akan menenggelamkan seluruh dosa dan mengangkatmu sebagai hamba yang lebih dekat dengannya. Bab 7, kembali dengan luka adalah tanda masih dicintai. Banyak orang merasa tak layak lagi untuk menghadap Allah. Mereka berkata dalam hati, dosaku terlalu besar, air mataku pun tak cukup untuk membayarnya. Tapi ketahuilah, kembali dengan luka bukanlah kekurangan. Justru itulah tanda bahwa hatimu belum mati, bahwa rohmu masih merintih, masih menyesal, masih ingin pulang. Luka-luka yang kau bawa dalam taubatmu bukan penghalang untuk diterima, tapi justru menjadi bukti bahwa kau pernah jatuh, namun memilih untuk bangkit dan kembali. Dan siapa yang kembali dengan tangisan dan luka akan disambut lebih hangat oleh rahmat Allah daripada mereka yang datang dengan kesombongan amal. Allah tidak menunggu kita datang dalam keadaan sempurna. Dia tidak menuntut kita tampil suci. Justru Dia mencintai hamba yang datang dengan membawa seluruh kekacauan hidupnya, lalu menyerahkannya dengan jujur, seraya berkata, "Ya Allah, aku tak bisa memperbaiki semuanya sendiri, tolong aku." Inilah kalimat paling lembut yang bisa mengetuk pintu langit, karena di dalamnya ada kejujuran, ada pengakuan, ada harapan, dan Allah tidak pernah menolak hamba yang berharap. Sebesar apapun luka dan aib masa lalumu, tidak akan pernah bisa mengalahkan luasnya cinta dan ampunan Allah. Ketika engkau datang kepada Allah sambil menangis, dengan tubuh yang lelah, hati yang luka, dan jiwa yang terbakar,
rasa bersalah, maka engkau sedang berada dalam momen spiritual yang paling tinggi. Karena engkau tidak sedang mengandalkan kekuatanmu. Engkau sedang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Itulah kepasrahan sejati. Dan di balik kepasrahan itu, tersembunyi kekuatan besar yang akan membalikkan takdirmu. Sebab Allah menjanjikan, barang siapa yang bertaubat, aku akan mengganti dosanya menjadi kebaikan. Taubat bukan sekadar penghapusan dosa. Ia adalah pemurnian hati. Ia adalah kelahiran kembali. Saat engkau menangis karena dosa, ruhmu sedang dimandikan oleh cahaya. Tangisanmu adalah air yang membasuh luka batinmu. Dan setiap kali engkau mengulang doa taubat, engkau sedang menanam benih-benih kedekatan dengan Allah. Benih itu akan tumbuh menjadi keyakinan baru, cinta baru, dan kehidupan baru yang lebih bermakna. Maka menangislah dan biarkan lukamu menjadi jalan pulang. Jika engkau merasa hancur, justru itulah saat yang paling tepat untuk kembali. Karena Allah tidak pernah meminta kita kembali dalam keadaan sempurna. Dia hanya ingin kita kembali dengan hati yang jujur. Dan luka-luka yang kita bawa itu akan dijahit oleh kasih sayangnya. Bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dijadikan tanda bahwa kita pernah tersesat, namun dipanggil pulang oleh cinta yang tak pernah berhenti menunggu. Bab 8. Saat semua orang menjauh, Allah masih dekat. Ada masa dalam hidup ketika semua orang menjauh. Kita tidak lagi dianggap, tidak lagi dicari, bahkan tidak lagi didengar. Dosa-dosa membuat kita dijauhi, kesalahan membuat kita dicibir, dan perlahan kita pun mulai menjauhkan diri, merasa tak lagi pantas berada di tengah-tengah orang saleh, merasa hina, merasa tak ada tempat untuk pulang. Tapi di saat dunia membelakangi, Allah tetap menghadapmu. Saat semua pintu tertutup, satu pintu tetap terbuka, pintunya. Bahkan saat engkau sendiri merasa tak layak untuk mengetuknya, Allah tetap menanti di baliknya, tanpa pernah lelah. Allah bukan seperti manusia yang mengukur kita dari masa lalu. Dia melihat kemana hati kita sedang berjalan. Jika hari ini engkau menoleh ke arahnya, meski dengan ragu, dengan takut, dengan penuh rasa malu, itu sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Karena satu langkahmu menuju Allah akan dibalas dengan 1000 langkah rahmat darinya menuju dirimu. Itulah janjinya. Dan janji Allah tidak pernah dusta. Dia dekat, lebih dekat dari apapun yang pernah kau rasakan. Bahkan sebelum kau mengucapkan satu kata dalam doamu, Dia sudah tahu apa yang hatimu tangisi. Jangan pernah merasa sendirian ketika engkau menangis dalam sujud. Jangan pernah merasa tak ada yang peduli ketika air matamu jatuh di atas sajadah. Karena justru pada saat itulah engkau sedang ditemani oleh rahmat yang melingkupimu tanpa kau sadari. Malaikat mencatat doamu, langit menunduk mendengarmu, dan Allah mendekat, menyelimuti jiwamu yang rapuh dengan ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar berserah. Kadang kita berpikir bahwa kita harus menunggu menjadi baik dulu, baru bisa dekat dengan Allah. Tapi sebenarnya, justru dengan mendekatlah kita akan dibersihkan. Allah tidak menunggu kita sempurna. Dia menunggu kita datang dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan paling hina, paling berdosa, dan paling tidak percaya diri. Karena Dia adalah Tuhan bagi para pendosa yang ingin berubah, bukan hanya Tuhan bagi orang-orang saleh. Dia adalah cahaya bagi jiwa yang tersesat, dan pelukan bagi hati yang kehilangan arah. Jika saat ini engkau merasa semua telah menjauh darimu, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah pergi. Dialah yang lebih dekat kepadamu daripada siapapun. Dan tangisan taubatmu, meski tidak terdengar oleh siapapun di bumi, diperdengarkan di langit sebagai nyanyian cinta yang paling jujur. Maka peluklah dirimu dalam sujud, biarkan Tuhan yang membersihkan sisanya. Karena Dia tidak pernah meninggalkan hamba yang kembali dengan hati yang tulus. Bab 9. Setiap doa taubat adalah cahaya yang naik ke langit. Setiap kali engkau berdoa dengan tangis taubat, sebenarnya engkau sedang menyalakan cahaya. Sebuah cahaya kecil yang keluar dari dadamu, lalu naik ke langit. Mungkin engkau tak bisa melihatnya, mungkin dunia tak mengakuinya, tapi alam langit mengenalnya. Para malaikat memandangnya seperti obor yang menyala dalam kegelapan bumi. Cahaya itu bukan dari mulutmu, bukan dari suara yang kau lantunkan, tapi dari hati yang remuk,
yang kembali hidup karena rindu akan pengampunan. Maka setiap doa taubat adalah api harapan yang menerangi langit dengan keikhlasan. Tidak ada doa taubat yang sia-sia, walau hanya satu kalimat, walau hanya satu isak tangis di pojok kamar tanpa suara. Karena Allah tidak melihat betapa sempurnanya susunan doamu, tapi seberapa jujur niatmu. Doa-doa itu dikumpulkan, dibawa malaikat naik dari bumi ke langit pertama, lalu ke langit kedua, dan terus sampai ke Arasy, tempat segala pengabulan dimulai. Di sana, Allah sendiri yang menerima permohonan itu. Dan saat Dia berkenan, maka bumi akan berubah. Jalanmu akan terbuka, hatimu akan terasa ringan. Semua karena satu hal, engkau menangis dan engkau jujur. Cahaya dari doa taubat tidak hanya menerangi jalanmu sendiri, tapi juga bisa menjadi pelindung di hari di mana semua manusia berdiri menunggu keputusan. Pada hari itu, tak ada yang bisa membela diri, kecuali amal-amal yang tersembunyi. Dan tahukah kamu, tangisan yang kau pikir kecil dan tak berarti itu akan berdiri sebagai saksi. Ia akan berkata, "Ya Allah, malam itu dia memanggilmu dengan sungguh-sungguh. Dia menyesali dosanya. Dia benar-benar ingin berubah." Dan Allah tidak akan membiarkan saksi itu berdiri sia-sia. Seringkali, perubahan hidup seseorang tidak dimulai dari momen besar, tapi dari satu malam yang sepi, dari satu sujud yang tulus, dari satu kalimat, "Ampuni aku ya Rob." Dan dari situlah langit mulai membuka jalan. Maka jangan remehkan satu malam di mana kau menangis kepada Allah. Bisa jadi itulah malam yang merubah nasibmu. Itulah malam di mana cahaya kecilmu mulai naik ke langit, dan dunia tak akan pernah lagi sama. Tangisan yang kau titipkan dalam doa itu akan kembali padamu suatu saat nanti. Bukan dalam bentuk air mata, tapi dalam bentuk jawaban. Allah akan menanamkannya dalam hidupmu sebagai ketenangan, rezeki yang lembut, arah hidup yang lebih jelas, dan jiwa yang lebih damai. Maka teruslah menyalakan cahaya itu, karena di tengah gelapnya dunia, hanya doa yang tulus yang bisa menuntunmu pulang ke cahaya yang abadi. Bab 10. Pulang adalah takdir terindah bagi hati yang lelah. Akhir dari semua tangis, semua doa, semua sujud adalah kepulangan. Sebab sejauh manapun engkau melangkah, sekelam apapun jalan yang pernah kau pilih, fitrah hatimu tetap ingin kembali kepadanya. Dan Allah tak pernah pergi barang sedetik pun dari jalan itu. Ia menanti tanpa mencela, Ia memanggil tanpa memaksa, Ia mencintai bahkan saat engkau masih berlumur salah. Maka pulanglah, karena pulang adalah takdir terindah bagi hati yang lelah berlari menjauh. Dan akhirnya sadar bahwa hanya di sisi Allah lah ada ketenangan sejati. Pulang bukan berarti semua luka sembuh seketika, tapi pulang adalah memilih untuk tetap berjalan, meski tertatih, menuju cahaya. Allah tidak mengukur langkahmu, Ia melihat arah hatimu. Dan jika hatimu telah mengarah kepadanya, walau kau belum sempurna, kau sudah sampai lebih dekat dari yang kau kira. Setiap air mata yang kau jatuhkan selama perjalananmu itu, disimpan, dihitung, dimuliakan. Karena bagi Allah, setiap tetesan air mata taubat adalah permata yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Dan saat kau benar-benar bersimpuh dalam sujud malam yang sepi, mengucapkan kata-kata penuh penyesalan, maka pada saat itu, engkau telah pulang. Engkau tidak lagi menjadi hamba yang terasing. Engkau kembali menjadi bagian dari cahaya. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, Allah akan terus membentangkan tangannya di malam hari, agar hamba yang berdosa di siang hari bertaubat, dan membentangkannya di siang hari, agar hamba yang berdosa di malam hari bertaubat. Itu berarti, tak ada waktu di mana pintu pulang tertutup. Allah selalu ada dan selalu terbuka. Pulang bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari kehidupan yang baru. Kau mungkin masih berdosa, kau mungkin masih terjatuh, tapi kini kau tahu kepada siapa kau harus kembali. Dan pengetahuan itu saja sudah cukup menjadi cahaya untuk menuntunmu sampai akhir hayatmu. Jangan takut jika hari ini masih ada luka dan aib. Allah tidak melihat masa lalu. Ia melihat keberanianmu untuk kembali, keberanianmu untuk menangis, dan keberanianmu untuk berubah. Maka di akhir perjalanan ini, genggamlah satu hal. Allah tidak pernah menolak siapapun yang ingin pulang.
Tidak ada aib yang bisa mengalahkan kasih-Nya. Tidak ada dosa yang bisa menyaingi luasnya rahmat-Nya. Dan tidak ada air mata yang jatuh karena taubat, kecuali didengar, dicatat, dan diperdengarkan di langit dengan penuh cinta. Hidup ini terlalu singkat untuk kita habiskan dalam kesalahan yang sama, terlalu berharga untuk kita biarkan hati ini mengeras dalam kelalaian. Namun selama nafas masih ada, selama malam masih datang, maka pintu taubat takkan pernah tertutup. Jangan takut menangis karena Allah. Jangan malu kembali meski berulang kali jatuh, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pendendam. Ia adalah Tuhan yang Maha Menerima. Bahkan ketika seluruh dunia menolak, tangisanmu, doa-doamu, dan setiap helaan nafas penuh penyesalanmu, semuanya didengar, dicatat, dan disambut. Bukan dengan hukuman, tapi dengan pelukan. Pulanglah meski dengan hati yang luka, karena sesungguhnya tak ada tempat yang lebih aman untuk hancurnya hatimu selain di hadapan Allah.